فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita Al-Mukhtasar fi Ushul Hadis karya Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Masih pembahasan seputar hadis hasan. Kita masuk pada definisi yang keempat yang didatangkan oleh Al-Jurjani rahmatullahi alaihi. Faqala Ibnu Shalah, dan berkata Ibnu Shalah dalam Ulumul Hadis, huwa kismani, dia ada dua macam. Yaitu hadis hasan. Dan barangkali beliaulah Ibnu Shalah yang memberikan tambi, mengingatkan bahwasanya hasan itu ada dua macam. Yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan pada zatnya dan hasan dengan selainnya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Malam yukhillu rijalu isnadihi ala an masturin ghairu mughaffal fi riwayatihi wa qad ruya mithluhu aw nahwuhu min wajhin akhar. Salah satu darinya adalah selamat tidak cacat perawi sanadnya, atau yang tidak kosong rijal sanadnya dari mastur, tidak mughaffal yang lalai pada riwayatnya, dan telah diriwayatkan semisalnya atau seperti dia dari jalur yang lain, semisal yang semakna atau yang mendekati atau persis dari jalur yang lain. Nas ibarah, nas ungkapan Ibnu Shalah adalah la yakhillu rijalu isnadihi min masturin. Tidak kosong perawi sanadnya dari mastur, yang tersiter, tidak disebutkan dengan ta'dil dan tidak boleh disebutkan dengan jarh. Lam yatahaqqaq ahliyatuhu, yang tidak jelas keahliannya. Ghairu annahu laysa mughaffalan, hanya saja dia bukanlah orang mughaffal yang lalai. Katsirul khata' fi ma yarwihi, yang banyak kesalahan pada apa yang diriwayatkan. Nah, bukan demikian.
Wala huwa muttaham bil kadzib fil hadits, bukan pula yang dituduh dengan kedustaan dalam hadis. Yaitu tidak tampak kesengajaannya berdusta dalam hadis. Wala sababun akhar mufassikin, tidak pula sebab yang lain yang menunjukkan dia itu fasik. Dan qauluhu mastur, ucapan beliau mastur, malam yakhilu rijalu isnadihi an mastur. Dan mastur huwa alladzi la yunqalu fihi jarhun wala ta'dilun. Dia adalah yang tidak dinukilkan padanya jarah, tidak pula ta'dil. Dan beliau tegaskan dengan ucapan setelahnya lam yatahaqqaq atau tatahaqqaq ahliyatuhu, tidak jelas keahliannya, tidak dijarah dan tidak pula ditakdil. Adapun ucapan beliau ghairu mughaffal wala katsirul khata' wala muttaham bil kadzib fil hadits wala sababun akhar mufassik, yaitu dia tidak lalai, tidak pula banyak kesalahan, tidak pula dituduh dengan kedustaan dalam hadis, tidak pula sebab yang lain yang memfasidkan. Maka ucapan ini tanaqud, yaitu kontradiksi dengan sebelumnya. Sebab siapa yang demikian kondisinya bukan mastur, bukan orang yang tidak dinukil jarh, tidak pula ta'dil. Bahkan orang yang demikian kondisinya yaitu tidak mughaffal, tidak diketahui sengaja dengan kedustaan, dan tidak pula sebab yang lain dengan kefasikan, itu muaddal, orang yang diberikan ta'dil. Nah, demikian pembatasan beliau dengan mastur fihi nadhar, perlu diteliti lagi. Sebab selain mastur juga masuk dalam hadis hasan. Selain yang mastur juga masuk dalam hadis hasan. Bukan cuma mastur saja. Adapun ucapan Al-Jurjani wa qad ruya mithluhu ay ma yusawihi fi lafdhihi aw ma'nahu. Yaitu yang sama pada lafaz dan atau maknanya. Jadi maksud beliau, riwayat mastur tersebut telah dikuatkan semisal dia. Orang yang mastur semisal dia juga yang mithluhu, dengan lafaz yang sama secara lafaz. Dan seringnya ini dimaksudkan dengan matan tanpa sanad, yaitu yang selain dia meriwayatkan hadis yang sama matannya. Dan ucapan beliau aunahu atau semisalnya ini menegaskan bahwasanya yang beliau maksud adalah dalam matan. Dan ucapan beliau min wajhin akhar, dari jalur yang lain. Beliau ucapkan ini dengan tujuan syawahid dan mutabi, penguat dan yang mengikuti, yang menyokong. Maka ucapan Ibnu Shalah di sini adalah hasan, beliau maksudkan adalah hasan li ghairihi, hasan dengan selainnya. Bahwasanya mastur mesti ada yang menguatkan dan mengikutinya, syawahid dan mutaba'ah. Dan ini maknanya hasan li ghairihi. Kalau butuh syawahid dan mutaba'ah menunjukkan dia hasan li ghairihi. Beliau melanjutkan wasani, yang kedua, yaitu hasan li dzatihi. Mashtahara rawihi bisidqi wal amanah. Yaitu yang masyhur perawinya dengan kejujuran dan keamanahan.
Dan ini isyarat kepada adalah. Wa qasura an darajati rijali sahihi hifdhan wa itqana. Dan kurang dari derajat rijal sahih secara hafalan dan kemungkinan, yang menunjukkan khafifud dhabt. Beliau mengisyaratkan kepada khifatud dhabt. Karena rijalus sahih itu tamamud dhabt, yang sempurna dhabtnya, yang sempurna hafalannya. Bahaitsu la yu'addu man farada bihi munkara, di mana tidak dianggap apa yang dia bersendiri dengannya sebagai mungkar. Dan ini mengkiaskan atau mengukur kepada akhir derajat hasan. Itu bersama dengan sifat tersebut tidak sampai ke tingkat mungkarul hadis, yang tidak diterima bersendirinya dia. Yaitu kelemahan hafalannya tidak menjadikan dia hadis dhaif. Dan ini dhabit hasan. Wala budda bil qismaini min salamatiha anisyudud wat ta'lil. Dan mesti dari dua macam ini, yang pertama dan kedua, hadis hasan li ghairihi dan hasan li dzatihi, mesti selamat dari syadz dan illah. Dan seandainya beliau mengatakan i'tilal, maka ini lebih bagus. Dan terbutkan bagi Ibnu Shalah syarat hasan lidati syarat ittisalus sanad. Syarat atau syarat bersambungnya sanad. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya ucapan beliau keselamatan dia dari ta'lil, dari i'tilal, menunjukkan bahwasanya mesti bersambung sanadnya. Maka dibantah ucapan tersebut bahwasanya mesti menampilkan syarat bersambungnya sanad dalam rangka menolak atau membantah siapa yang berargumentasi dengan mursal secara mutlak. Jadi kesimpulannya, seandainya Ibnu Shalah mendatangkan dalam ta'rif definisi hasan lidatihi dengan ittisalus sanad, maka sempurna definisi beliau ini. Itu sudah dekat. Kurang syarat ittisalus sanad. Sebagaimana juga mesti menampilkan syarat ada musyudud, tidak syad. Padahal dia juga masuk dalam qismul illah, masuk dalam kategori berillah, berpenyakit. Kenapa? Karena di sana ada yang berargumentasi dengan ziyadatus thiqah mutlaqah, dengan tambahan thiqah secara mutlak. Maka ditampilkan syarat tersebut untuk membantah mereka bahwasanya semua ziyadatus thiqah di sisi mereka diterima. Padahal tidak demikian. Ada yang diterima apabila kuat perawi dan jumlahnya, dan ada yang ditolak ketika menyelisihi yang lebih kuat jumlah dan sifatnya yang menyelisihi dia dari tambahan tersebut. Qila ma dzakaru ba'dul mutaakhirin mabniyun ala anna ma'rifatal hasan mawqufatun ala ma'rifatus sahih wad dha'if li'annahu wasatun bainahuma. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang disebutkan sebagian orang-orang mutaakhirin, yang dimaksud di sini adalah Ibnu Jauzi, dibangun atas bahwasanya mengenal hasan
itu kembali kepada pengenalan kepada hadis sahih dan dhaif. Kenapa? Karena hasan adalah pertengahan antar keduanya, antara sahih dan dhaif. Faqalu qaribun ay qarib makhrajuhu ila sahih. Maka ucapannya qarib, dekat, yaitu dekat jalan keluarnya kepada sahih, yaitu makhrajnya, perawinya mendekati sahih. Dan ini terpengaruh dengan ucapan Khattabi dan tidak mundhabit sampai setingkat apa dekatnya itu. Muhtamalu kadibuhu li kauni rijalihi masturin. Yang ada kemungkinan kedustaannya karena perawinya itu adalah orang-orang mastur, yang tidak disebutkan atau tidak dinukilkan padanya jarh, tidak pula ta'dil. Ini makna mastur. Dan ucapan ini bahwasanya muhtamal kadibuhu li kauni rijali masturin tidak benar. Sebab kalau demikian kondisinya, maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikan riwayatnya sebagai syahid dan mutaba'at, untuk menjadikan riwayatnya sebagai penguat. Qala wal farqu baina haddai sahih wal hasan anna syara'it as-sahih mu'tabara fi haddil hasan. Dan perbedaan antara dua definisi sahih dan hasan, bahwasanya syarat-syarat sahih teranggap pada definisi hasan. Dan ini ucapan yang bagus. Hanya saja hasan yang dimaksud di sini adalah hasan li dzatihi. Lakinnal adalah fi sahihi yanbaghi an takuna zahirah. Akan tetapi adalah kebaikan keagamaan dalam hadis yang sahih sepatutnya dia itu zahir, yaitu mencolok dan jelas. Dan ini tidak lazim, tidak mesti. Bahkan terkadang hadis hasan juga adalah perawinya lebih azhar, seperti misalnya Hamad bin Salamah. Dari sisi adalahnya imam ahli sunnah. Hanya saja sebagian mereka yaitu mengkritik dalam hafalannya sedikit lemah, yaitu hasan. Sementara dari sisi adalahnya yaitu terdepan. Wal itqanu fihi kamila, dan kemungkinan padanya sempurna, yaitu dalam sahih. Nah, ini tamamud dhabt untuk hadis yang sahih, dan khafifud dhabt untuk hadis yang hasan li dzatihi. Wa laysa dzalika syartan fil hasan wa min thamma ihtaja ila qaidi qaulina ayyurwa min ghairi wajhin mislihi aw nahwihi liyanjabira bihi. Dan tidak demikian pada syarat hasan, yaitu kesempurnaan dalam kemungkinan. Nah, ini yaitu dia khafifud dhabt, kurang dari tingkat sahih dari sisi hafalan. Itu saja pembeda antara hadis sahih dengan hadis hasan li dzatihi. Dari situlah butuh untuk memberikan ucapan, menambahkan qaid, ikatan terhadap ucapan kita, yaitu diriwayatkan dari jalur yang lain semisal dia, yang sama lafaznya atau menyerupainya. Dan ini tidak benar. Kalau ada periwayatan yang semisal dia, maka akan menjadi sahih li ghairihi, yaitu hasan li dzatihi tambah hasan li dzatihi akan menjadi sahih li ghairihi, sahih dengan selainnya. Au nahwi liyanjabira bihi, atau selainnya agar dia tertutup dengannya, yaitu injibar, yaitu ditutup cacatnya dengannya.
Jadi ini tercampur seperti antara hasan li dzati dengan hasan li ghairihi. Adapun hasan li ghairihi yaitu dhaif yang masih bisa yang jabir, yang bisa naik ke tingkat hasan li ghairihi. Dhaif yang tidak syadid. Adapun hasan li dzati bertambah hasan li dzatihi saling menguatkan satu sama lain akan naik ke tingkat sahih li ghairihi. Maka lebih pantas untuk dikatakan setelah menyebutkan syarat qabul yang 6, dari 5 yang sahih dan yang ke-6 adalah al-adid indal hajatu ilaih, penguat ketika dibutuhkan. Adapun ungkapan ini akan keluar darinya hasan li dzati dan li ghairihi. Yaitu fa'lam anna ad-dhaif huwa alladhi ba'uda 'anis sahihi makhrajuhu. Nah, ungkapan ini yang bisa keluar darinya hasan li dzati dan hasan li ghairihi. Wa ihtamala as-sidq wal kadhib, dan ada kemungkinan kejujuran dan kedustaan. Dan juga ini ungkapan yang tidak benar. Sebab kedustaan kembali kepada adalah, kembali kepada keagamaan. Adapun khifatud dhabt, kurangnya dari sisi kemungkinan dan hafalan, hanyalah dari sisi khata' wal waham, dari sisi kekeliruan dan kesalahan. Dan ini hanya kembali kepada dhabt. Adapun kalau yang seperti disebutkan ini, bahwasanya ada kemungkinan jujur dan dustanya, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai penguat terhadap riwayatnya. Aw la yahtamilu sidqi aslan kal mawdu', atau tidak ada kemungkinan kejujuran sama sekali padanya, seperti hadis mawdu', hadis palsu. Nah, ini kembali kepada adalah, bukan kembali kepada kembali kepada keagamaan dari para du'afa kadzabin, para pendusta dan para pemalsu hadis. Oke, beliau akan lanjutkan. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.